Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang membuktikan hikayat sebagai suatu genre prosa fiksi dalam tataran hasanah sastra Indonesia secara terpadu. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah R. Panca Pertiwi Hidayati, NPD, dan Bapak Setiawan, SPD, NPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fuji Lestari Anjani dengan NPM 2050-385 dan Revan Arditianto 2050-387 dan Diana Jessica Rahmawati 20 dengan NPM 2050-30-104. Bahan kajian materi yang kelompok kami akan sampaikan ada hakikat hikayat, ciri-ciri hikayat, jenis hikayat, unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, bentuk dan struktur hikayat, dan motif hikayat. Hakikat hikayat dalam karya sastra Melayu Riau yang ditulis oleh Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Ahmad Samsudin, hakikat berasal dari bahasa Arab hikayah, artinya kisah, cerita atau dongeng. Sedangkan dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan yang berbentuk prosa panjang yang menggunakan bahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan oleh sang tokoh utama dalam cerita dengan kesaktian, kemukjizatan, dan keanehan yang dimilikinya. Dalam KBBI, hikayat merupakan karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat, dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat jiwa, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat menurut Tommy Rianto dalam bukunya yang berjudul Cara Cepat Menguasai Bahasa Indonesia, dalam hikayat identik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, instanasentris atau tempat atau alur dalam cerita tersebut berada dalam lingkungan istana. Yang ketiga, pralogi atau tidak masuk akal. Yang keempat, bersifat statis atau kaku dan tetap. Yang keempat, anonim atau tidak jelas pengarangnya. Yang kelima, menggunakan kata arkais. Menurut Neo Seven, ciri-ciri dalam cerita hikayat adalah anonim, istana sentris, bersifat statis atau kaku, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, bersifat magis. Lalu, menurut Zumrotul M, ciri-ciri dalam cerita hikayat terdapat beberapa ciri. Yang pertama, isinya menceritakan tentang kehidupan istana dan kerajaan. Ceritanya selalu berakhir dengan bahagia. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu yang sulit dipahami karena bahasa Melayu lama. Memulai kisahnya dengan kata-kata sebermula, arkian, syahdan, alkisah, hatta, atau tersebutlah. Disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, diikutsertakan dengan pantun. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga ciri-ciri di atas, pada cerita hikayat memiliki kesamaan dalam hal ciri-ciri, yaitu bersifat anonim, statis, tradisional, didaktis, magis, instanasentris, pralogis, atau tidak masuk akal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hikayat. Teks hikayat berdasarkan isi, ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, cerita bertingkat, sejarah, dan biografi. Teks hikayat berdasarkan asalnya. berasal dari Melayu asli, pengaruh Jawa,
dan pengaruh Hindu. Menurut Balin, hikayat dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hikayat raihakan, hikayat sejarah, dan hikayat biografi. Menurut Krismawati, membagi hikayat menjadi beberapa jenis, yaitu hikayat agama, hikayat sejarah, hikayat safari, hikayat peristiwa, hikayat jihad, dan hikayat cerita novel. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Unsur-unsur intrinsik hikayat terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. Yang kedua, tokoh dan pendokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Yang ketiga, alur dan pengaluran. Alur disebut juga sebagai plot, merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Yang keempat adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang merupakan cara memandang atau menempatkan tokoh di dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah latar dan pelataran. Latar disebut juga sebagai setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam karya sastra. Unsur ekstrinsik hikayat, yaitu nilai moral. Menurut Nurgiantoro tahun 2010 nomor 322 menyatakan jenis-jenis moral dalam hikayat adalah: yang pertama, moral pendidikan, yaitu moral yang terkandung dalam kegiatan belajar yang di dalamnya memiliki unsur edukasi. Yang kedua, moral budaya, yaitu aspek ideal yang berwujud sebagai konsep abstrak hidup di dalam pikiran masyarakat mengenai kata yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidup. Yang ketiga, moral agama, yaitu kehadiran unsur religius dan keagamaan dalam sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. Yang keempat adalah moral sosial, yaitu jenis moral sosial mencakup masalah yang bersifat tidak terbatas. Ajaran moral sosial dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan. Bentuk struktur dalam hikayat. Yang pertama, abstraksi, merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga, komplikasi, berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi, yaitu konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang keenam, khoda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembaca. Materi selanjutnya yaitu motif sebagai unsur intrinsik pada hikayat. Di sini saya akan membacakan sebuah teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Dahulu kala, saudagar di negara azam yang bernama Khozan Mubarok sangat kaya, tetapi beliau tidak mempunyai anak. Tak lama setelah beliau berdoa kepada Tuhan, lalu saudagar Mubarok pun mempunyai seorang anak laki-laki dari istrinya yang diberi nama Khozan Maimun. Setelah Khozan Maimun berusia 5 tahun, ayahnya menyerahkan kepada guru-guru untuk mengajarinya mengaji. Saat umurnya 15 tahun, Khozan Maimun dinikahkan dengan saudagar kaya sangat cantik bernama Bibi Zainab. Beberapa lama saat Khozan Maimun telah mempunyai istri, beliau membeli seekor burung bayan jantan dan dia juga membeli tiung betina. Lalu dibawa ke rumah dan ditaruh satu tempat dengan seekor bayan. Pada suatu hari, Khozan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu beliau meminta izin kepada istrinya. Sebelum beliau pergi, beliau berpesan kepada istrinya, jika ada suatu pekerjaan, bermusyawarahlah dengan kedua unggas itu. Beberapa lama ditinggal oleh suaminya,
ada anak dari Raja Azam yang sedang berkuda. Lalu melihat wajah Bibi Zainab yang sangat cantik, mereka akan berkencan, tapi melalui seorang perempuan tua. Pada suatu malam, Bibi Zainab pamit kepada burung tiung untuk menemui anak raja itu. Tetapi burung tiung mengatakan bahwa perbuatannya telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bibi Zainab marah dan dikeluarkan burung tiung itu dari sangkarnya, dan burung tiung itu dibunuhnya. Lalu Bibi Zainab pun meminta izin kepada burung bayan yang sedang berpura-pura tertidur. Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab yang ingin pergi menemui anak raja itu. Bayan pun berpikir, bila ia menjauh seperti burung tiung, maka ia juga akan mati. Setelah ia berpikir, ia berkata, "Aduhai Siti yang berwajah baik, segeralah pergi menemui anak raja itu. Jika pekerjaan Tuhan tidak baik, insya Allah di atas kepala hamba yang menanggungnya. Baiklah jika Tuhan akan pergi, karena Tuhan sudah dinanti anak raja itu. Apakah yang dicari dari sebuah manusia di dunia ini, selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Tuhan seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh Tuhan." Maka Bibi Zainab berkenan untuk mendengarkan cerita tersebut. Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud supaya beliau dapat melupakan perempuan itu. Setiap malam, Bibi Zainab yang berkeinginan mendapatkan anak raja dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka Bayan memberinya cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung itu bercerita. Akhirnya, Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya pulang dari rantauan. Setelah teman-teman mendengarkan hikayat Bayan Budiman, kelompok kami menganalisis motif sebagai unsur intrinsik khas pada hikayat tersebut. Yang pertama adalah tema. Di dalam hikayat Budiman, temanya merupakan tema kebaikan dan kecerdasan seekor hewan peliharaan, yaitu burung bayan, untuk menasehati istri tuannya agar insaf dan tidak berperilaku tercela. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh. Tokoh hikayat Budiman terdiri dari yang pertama Hozan Mubarok, yaitu ayah Hozan Maimun. Yang kedua, Hozan Maimun, yaitu suami Bibi Zainab. Yang ketiga, Bibi Zainab, yaitu istri Hozan Maimun. Yang keempat, anak Raja Azam. Yang kelima, burung bayan. Dan yang keenam, burung tiun, yaitu hewan peliharaan Hozan Maimun. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan hikayat Budiman terdiri dari yang pertama, tokoh protagonis, yaitu terdiri dari Hozan Maimun, Hozan Mubarok, dan Tiung. Yang kedua, tokoh antagonis, terdiri dari anak Raja Azam dan Bibi Zainab. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu Bayan. Ketiga adalah watak tokoh. Watak tokoh di dalam hikayat Bayan Budiman terdiri dari yang pertama, watak tokoh Hozan Maimun, yaitu penurut dan cerdas. Yang kedua, watak tokoh Bibi Zainab, yaitu kejam, pemarah, mudah tergoda. Yang ketiga, watak tokoh Bayan, yaitu bijaksana dan cerdik. Yang keempat, watak tokoh Tiung, yaitu jujur. Yang kelima, watak tokoh Hozan Mubarok, yaitu taat beribadah. Dan yang keenam, watak tokoh anak Raja Azam, yaitu tamak. Saya akan melanjutkan pemateri kedua yang dimana sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Diana Jessica Rahmawati. Awalan merupakan penulis atau pengarang itu memperkenalkan tokoh-tokoh yang berada dalam cerita tersebut. Di sini pada cerita teks hikayat Bayan Budiman ini, pengarang memperkenalkan tokoh-tokoh dan kehidupan Bayan Budiman ini. Yang pertama itu tokoh Hozan Mubarok, Hozan Maimun, burung bayan, dan Bibi Zainab. Pada awalan ini, pada cerita hikayat Bayan Budiman ini terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-2. Lalu tahap kedua yaitu tikayan, di mana terjadinya konflik di antara tokoh-tokoh lainnya. Pada tahapan ini
menceritakan atau munculnya konflik dalam hikayat teks cerita hikayat Bayan Budiman ini, di mana Hozan Maimun ini pergi berlayar untuk bekerja atau berbisnis dalam perniagaan di laut. Ia meninggalkan seorang istri yang cantik yang bernama Bibi Zainab dengan 2 peliharaannya. Namun si Hozan Maimun ini menitipkan pesan kepada istrinya, yaitu selalu mendiskusikan permasalahan yang dihadapinya, lalu menceritakannya kepada 2 burung peliharaannya. Namun saat Hozan Maimun ini berlayar, sang istri ini berselingkuh bersama anak Raza Azan. Pada tahapan ini, pada teks hikayat Bayan ini berada pada teks kedua dan ketiga. Lalu tahapan ketiga yaitu tahapan gawatan atau rumitan atau puncak dalam konflik. Di sini menceritakan konflik-konflik tokoh-tokoh itu semakin seru dan puncak konflik di antara tokoh-tokoh lainnya. Pada tahapan ini, dalam cerita hikayat Bayan Budiman ini, di mana saat Bibi Zainab ini meminta izin untuk pergi menemui sang anak Raza Azan ini, beliau meminta izin kepada burung peliharaan suaminya, yaitu burung tiung. Akan tetapi si burung tiung ini tidak memberikan izin karena ia memberitahukan bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang keji, yaitu mengkhianati suami Bibi Zainab yang sedang berlayar di laut. Hal tersebut Bibi Zainab mendengar penolakan dari burung tiung peliharaannya sang suami ini, seketika marah dan membuat Bibi Zainab ini membuang atau menghempaskan kandang beserta burung tiung yang berada di dalam kandangnya itu. Lalu setelah menghempaskannya, burung tiung tersebut mati. Pada tahapan ketiga ini, pada puncak konflik ini terdapat pada paragraf keempat. Lalu pada tahap keempat yaitu leraian, di mana saat peristiwa konflik ini semakin reda dan pengembangan alur ini pada konflik-konflik yang terjadi itu mulai terungkap. Pada tahapan leraian ini terdapat pada paragraf ke-5 sampai ke-7 pada teks cerita hikayat tersebut. Di sini pada tahapan ini menceritakan di mana si burung bayan ini berhasil menghentikan aksi istri dari majikannya, yaitu Bibi Zainab ini, untuk tidak bertemu dengan anak Raza Azan, dan berhasil Bibi Zainab ini tidak bertemu dengan si anak Razan ini. Lalu yang terakhir, tahap kelima, yaitu tahap akhir. Tahap akhir ini merupakan seluruh peristiwa atau konflik yang telah terselesaikan. Pada tahapan ini, pada cerita teks hikayat Bayan Budiman ini terdapat pada
pada paragraf ke-8, di mana paragraf 8 ini menceritakan tentang keberhasilan burung bayan ini untuk berhasil membatalkan istri Khozan Maimun ini untuk pergi menemui anak Raja Azan dan tetap untuk setia kepada suaminya, yaitu yang bernama Khozan Maimun. Lalu yang keempat, dalam unsur intrinsik teks cerita hikayat Bayan Budiman ini yaitu sudut pandang pengarang, di mana sudut pandang pengarang dalam teks cerita hikayat ini menggunakan sudut pengarang orang ketiga, di mana orang ketiga tersebut yaitu contoh katanya seperti dia, mereka, dannya. Lalu yang kelima, unsur intrinsik dalam teks cerita hikayat yaitu tentang latar dan pelataran. Latar dan pelataran dalam teks cerita hikayat ini terdapat 3. Yang pertama itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang terjadi dalam teks hikayat Bayan Budiman ini terdapat berada di negeri Azan dan di rumah Khozan Maimun. Lalu yang kedua ada latar suasana, di mana latar suasana pada hikayat Budiman ini suasananya tenang, senang, dan berubah menjadi tegang. Lalu yang ketiga, yang terakhir, latar waktu. Latar waktu pada teks cerita hikayat Bayan Budiman ini waktunya pada malam hari, di mana buktinya berada di paragraf ke-4 dan ke-8. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang jujur dan setia pada pasangan. Artinya ini kita hal-hal yang berada dalam permasalahan itu harus jujur terhadap pasangan, tidak boleh ada kebohongan, dan tetap setia meskipun pasangan kita memiliki kekurangan, tapi kita harus tetap setia, tidak boleh berselingkuh, ingat. Lalu yang kedua itu, amanat yang kedua itu seorang istri harus patuh pada suaminya. Meskipun suaminya pergi dan memberikan pesan, harus tetap mematuhi apa yang diamatkan oleh suami. Kan di situ si Khozan Maimun ini berpesan bahwa kalau ada apa-apa atau permasalahan dalam kehidupan, selesaikanlah atau berbincanglah atau berdiskusilah dengan dua peliharaannya, yaitu burung tiung dan burung bayan. Yang ketiga itu harus tawakal dalam menghadapi cobaan, harus tetap sabar. Kan di situ si Bibi Zainab atau istrinya Khozan Maimun ini tidak sabaran orangnya untuk nunggu kepulangannya suaminya beliau, terus juga tidak tawakal dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada. Lalu yang keempat, amanat. Jangan mudah tergoda oleh suatu hal. Di sini tuh diceritakan kalau si istrinya Khozan Maimun ini tergoda oleh sang raja anak Azan. Lalu yang kelima, amanat yang kelima yaitu jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ya taulah pasti artinya jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu yang keenam, bersikap pandailah dalam mengontrol emosi dan hawa nafsu. Pada teks cerita hikayat Budiman ini terdapat beberapa motif, terdiri atas macam-macam
motif yang berdasarkan tiap tokohnya. Yang pertama itu tokoh Hozan Mubarak, di mana dia memiliki motif utama yang dia berkeinginan untuk memiliki seorang anak. Lalu dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk disegerakan untuk memiliki anak. Lalu terkabullah doa Hozan Mubarak ini, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Hozan Maimun. Lalu yang kedua itu tokoh Hozan Maimun. Dia sendiri memiliki motif, itu dia menikahi seorang saudagar kaya sangat cantik juga bernama Bibi Zainab. Di dalam kisahnya, Hozan Maimun ini tertarik dengan perniagaan laut atau bisnis perdagangan di laut. Lalu juga si Hozan Maimun ini meminta izin kepada istrinya. Sebelum meminta izin untuk pergi berlayar, Hozan Maimun ini berpesan kepada istrinya, jika ada suatu permasalahan, bermusyawarahlah dengan kedua burung peliharaannya. Lalu yang motif ketiga, motif tokoh Bibi Zainab ini memiliki motif untuk melakukan kejahatan kepada suaminya, yaitu si Bibi Zainab ini berselingkuh dan menemui seorang anak dari Raja Azan yang sedang berkuda. Bibi Zainab juga membunuh burung tiung karena dia merasa marah kepada burung tiung tersebut karena tidak diberikan izin untuk menemui anak Raja Azan tersebut. Lalu yang keempat, tokoh burung tiung. Burung tiung ini mempunyai motif untuk memberikan arahan kepada perilaku Bibi Zainab karena sudah melanggar aturan pernikahan, yaitu berselingkuh atau mengkhianati suaminya. Lalu yang kelima, tokoh burung bayan. Burung bayan ini memiliki motif, yaitu untuk memberikan arahan kepada perilaku Zainab juga sama memiliki motif memberikan arahan kepada Bibi Zainab dengan bercerita setiap malam, setiap hari, setiap malam pokoknya, sampai akhirnya si istri Hozan Maimun ini, Bibi Zainab ini insaf karena telah dikasih nasihat oleh burung bayat ini. Dan untuk menunggu kepulangannya suami Hozan Maimun dari rantauannya. Lalu yang terakhir ini tokoh anak Raja Azam, di mana dia memiliki motif untuk menemui Bibi Zainab dan mengajaknya untuk berkencan. Sekian dari kelompok kami yang dapat bisa disampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.